Ada juga yang terpaksa gitu, ada juga yang orang tuanya tuh mengizinkan mereka untuk berpacaran di kamar. Oke, selamat datang di podcast Menjadi Remaja. Selamat datang, ini dari Kulon Kulon Progo. Progo. Waduh. Jauh-jauh dari Kulon Progo sampai ke Sleman. Iki antar kota dalam provinsi, AKDP. Ya. Tadi berangkat jam berapa tadi? Aku berangkat jam 10, tapi Mbak Diah berangkat jam setengah 11. biasa aja, Cukup Mbak. beda. Maksudnya gimana tuh? Jauh, agak ujung saya. Dari Mohon mana? maaf. Saya dari Temon. Oh, wow. Deket banget sama Purworejo, Mbak. Perbatasan kali. Maghribnya nggak sama gitu. Iya. Oh my god. Sumpah. Pojok Polda Ratan. Iya. Ora ding yo. Ini kenalan dulu deh. Jadi sama Mas siapa dan Mbak siapa nih di sini? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibnu Singgi. Saya dari Kulon Progo, Dari apa nih organisasinya? dari Forum Genre Kulon Progo. Oke, sekarang kegiatannya apa nih Mas Singgi? Sekarang karena saya masih maba ya, baru mau kuliah besok. Masih sekarang organisasinya baru Forum Genre Kulon Progo. Oh, Nanti gitu. baru mau ikut organisasi di kuliahan kayak gitu. Ini maba banget. Iya. Freshman semester 1 banget. bengkot, bisa. Freshman banget gitu. Fresh gitu. Fresh. Wah, Abis rilis selamat. gitu. Ya ampun, fresh banget loh teman-teman. Ini ya ampun baru aja keluar dari SMA gitu kan. Ya ampun, masih imut-imut. Oh, generasi corona bener. Berarti kamu itu ujian dari kelas 3. Berarti full kelas 3 tuh Di rumah. online. Iya. Nggak ngerasain yang namanya masa-masa indah itu nggak ada. Pensi itu nggak ada ya, Nggak. pentas, perpisahan, Nggak foto kelas, foto angkatan. Foto angkatan sempat ada, itu diadain. Diada-adain kan demi biar Diusahain biar diusahain. ada kenangan gitu, ya. Main orang ngenes-ngenes banget gitu. Kadang Ya kayak ampun. sedih gitu kayak. Aku paling "Elah." sedih dengan generasi 2019 ke belakang ini itu benar-benar kehilangan momen-momen indahnya momen gitu ya, indah. I feel Sad you banget. bro, I feel you gitu kan. Sedih. Terus ini dengan Mbak Dia dari Mbak Diah? Forum Genre Kabupaten Kulon Progo tentunya Mbak. Terus saya juga mahasiswa angkatan 2020 juga angkatan corona juga Mbak. Jadi kita nggak ngerasain UN gitu. 1 minggu sebelum UN itu Mbak, itu tuh dipending semuanya. Jadi gagalkan semuanya gitu. Oh wow, perasaannya pas itu gimana? Lega sih. Soalnya Nggak ada nggak ujian. UN. Soalnya ujiannya tuh sulit toh Mbak. Biasanya aduh aku nggak masuk ya. Aku salah jurusan dah kayak gitu loh Mbak. Tapi alhamdulillah nggak jadi UN ya Allah. Gitu. Dulu itu udah senang-senang sorak-sorak gitu loh Mbak. Wah 2 minggu kita libur. Ternyata sampai semester 2 sampai mau semester 3 nggak ada yang namanya SMA lagi itu Mbak. Ya Allah, sakit banget. Terus kemarin berarti lulusannya pakai nilai rapot aja ya? Pakai nilai gitu. rapot sama ujian sekolah. Ujian sekolah itu ya. Wow, kalian ini, aku kalau bilang generasi kalian ini generasi survivor deh, soalnya itu kalian belum pernah merasakan apa yang dirasakan orang lain. Generasi lain itu nggak pernah merasakan apa yang kalian rasakan saat ini. Nggak akan pernah. Oh, nggak akan pernah, dan nggak ada deh generasi yang minta terjebak di pandemi Nggak gitu ada. kan. Makanya tuh kalau ada yang suka nyinyirin generasi kalian, ini anak sekarang tuh gimana sih? Aku bilang, Bu, ya ampun Pak, Mas, Mbak, please deh, Om Tante, Oh my ini anak God. ngerasain pandemi, situ nggak pernah kan ngerasain pandemi gitu kan. Mohon maaf. Itu aku paling nggak suka kalau dibilangin, ini anak sekarang tuh beda deh Mbak kayak anak dulu. Ya elah, anak sekarang bisa selamat hidup aja juga ada lumayan. Aku Bisa Ya sehat sih, mental bener. di rumah itu loh Mbak. Kan biasanya juga ada masalah rumah. Terus kalau kita baru kuliah nih Mbak, terus Dek tolong dong ini, padahal kita baru ujian UAS dan lain sebagainya kan. Coba tuh itu nguji kayak- mental. Ujian mental banget, soalnya tuh kan ujian di rumah Ya. ya. Bener itu. Jadi nggak berasa kayak jadi gini, kayak ada secara psikologis tuh aneh gitu ya. Jadi Banget. ujian tapi nang omah, terus ada suaranya ibu, bapak, adik Iya. kita gitu. Bener harus banget. menyesuaikan kondisi ya. Banget sih, adaptif banget sih. Oh, ya ampun, aku bisa membayar. Wow, kalian ini hebat banget. Nah, kita kan di sini mau ngomongin ini. Kehamilan tidak diinginkan gitu. Itu bahasannya tuh kelihatannya kayak kenyataan yang ada di lapangan tapi nggak banyak yang ngomongin gitu kan. Cuman jadi bener. bisik-bisik tetangga lah, kok malah kayak judul lagu dangdut.
Jadi cuman bisik-bisik tetangga, cuman jadi bahan gibah, tapi nggak pernah dicari solusinya, bener nggak sih? Bener banget. Cuman jadi bahan gibahan doang kan, gitu kan, tapi nggak pernah dicari solusinya. Terus yang ada cuman nyalahin anaknya gitu kan, cuman nyalahin anaknya gitu kan. Terus buat kalian sendiri apa tanggapan kalian soal ini mengenai seks pranikah gitu? Kalau seks pranikah itu tentunya dia melakukan aktivitas seksual ya Mbak, terus tapi sebelum nikah dan itu nggak mengindahkan norma-norma dari masyarakat kayak gitu, terus jadinya kayak kalau aku seks pranikah terus hamil berarti nama baik orang tua aku nggak bisa aku jaga kayak gitu. Jadi mereka jadi mengisolasi diri kan. Terus untuk relasinya antar masyarakat juga susah kayak gitu Mbak. Terus kalau gitu pendapatnya soal seks? Kalau menurut aku sih buat yang udah seks pranikah gitu ya, itu kayak kasihan gitu loh Mbak. Awalnya kasihan tapi gedeg juga. Soalnya kayak paham nggak sih dampaknya itu loh, kayak fisik, psikis, sosialnya banget tuh kan keras banget ya, apalagi kalau masih yang masyarakat tradisional gitu kan, digibahin, kayak dijauhin gitu kan, pasti mentalnya kena banget kan, gitu. Mereka tuh harusnya kayak, mikir dampaknya tuh apa aja sih, nanti aku kedepannya gimana, kayak gitu. Di teman-teman kalian, di lingkungan kalian ada nggak sih yang KTD seks pranikah itu? Ada, tapi emang dia dari kecil emang menunjukkan perilaku gitu loh Mbak. Jadi gitu. emang kalau dari kecil sendiri itu kayak pernah main sama seorang kayak gitu, terus dia bilang kayak mengacu ke seks kayak gitu, terus nyatanya gedenya juga kayak gitu, ternyata dia menghamili seorang gitu. Gitu. Itu karena memang dari keluarga atau dari keluarga tertentu atau dari latar belakang tertentu? Kalau atau menurut dia ya Mbak, karena dia tuh sering di lingkungan itu orang tuanya tuh terlalu keras menurut dia. Gitu. Kadang itu gebuk pakai tongkat pramuka, tapi kalau dulu tuh masih besi itu loh Mbak, gitu. Jadi masih kedengeran gitu. Dia masih sekitar umur 4 tahun, kayak 4 tahun kayak gitu tuh udah denger ada yang cerai kayak gitu dan lain sebagainya. Kayak gitu tuh jadi kayak ingatan memori sendiri gitu loh Mbak di otak. Gitu. Jadi justru karena orang tuanya itu keras banget gitu kan, terus ditambah lingkungannya dia yang lingkungannya yang kurang mendukung, dia akhirnya jadi berperilaku seperti itu ya. Kalau di lingkungannya Singgih itu ada nggak kisah gitu soal begitu seks pranikah dan KTD gitu? Oke, kalau di lingkunganku sih ada, tapi dia background keluarganya yang kurang baik juga. Cuman itu katanya malah kehamilannya tuh diinginkan. Emang perempuannya tuh emang pengen punya bayi, udah kayak kode-kode gitu loh, katanya sering bikin story kayak pengen dedek bayi gitu, terus malah kan juga punya pacar. Jadi keluarganya ibunya itu yang keluarga orang tuanya gitu yang udah berharap dia punya? Bukan, anaknya. Anaknya? Si perempuannya, kalau keluarganya tuh ya kayak nggak ngurusin gitu loh Mbak. Jadi si anaknya malah pingin punya anak? Dan berenang aja kemarin udah hamil terus nikah. Umur berapa? Umur 16. Wah. Masih muda belia banget gak sih? Masih kayak buset. Aku 16 mikirnya juga masih main. Aku aja masih pakai mainan perawan tok-tok itu. Aku 16 ini sih sekaten. Masih kira sekaten enggak? Aku 16 masih ke sekaten golek awul-awul gitu kan. Itu ya kalau umur 16 buat nyari baju nggak mungkin kan ke mall dengan bermerek itu, jadi awal is the best gitu kan. Awal is the best gitu. 16 mudah banget ya, masih mudah banget. Kayak pengaruh keluarganya tuh ngaruh banget karena saking nggak diurusinya gitu loh Mbak, sama keluarganya, sama ibunya dicuekin, sama bapaknya juga nggak diurusin. Ngeri banget itu. Jadi menurut kalian ini kan itu kelihatannya ada latar belakang keluarga dan lingkungan gitu kan. Jadi apakah ini juga yang mendorong teman-teman untuk melakukan itu? Apakah ada latar belakang yang lain? Itu kenapa sih mereka tuh terus mau gitu loh? Apakah kurang informasi atau apa gitu? Menurut pengalaman kalian yang jadi konselor di genre gitu, apa kelihatannya? Kenapa sih kalau yang ini bisa melakukan seks pranikah dan KTD? Kalau menurut dia sendiri ada loh Mbak yang suka sama suka. Terus karena cintanya ingin menjaga cintanya gitu loh Mbak. Aduh, menjaga cinta. Tapi nggak gitu juga kan harusnya. Terus ada juga yang terpaksa gitu. Ada juga yang orang tuanya tuh mengizinkan mereka untuk berpacaran di kamar. Ada
ya orang tua Speechless kayak banget. gitu tuh. Aku baru tahu ya ampun. Terus Ada. terus masyarakat tuh resah kan Mbak, loh kok mereka pacaran di rumah kayak gitu, mau menegur tapi si orang tua itu berpengaruh besar pada desanya kayak gitu, jadi akhirnya mereka tetap hamil di luar nikah semua. Jadi orang tuanya itu justru malah tokoh desa gitu. Belum tentu sih Mbak, saya belum Oh baru buat cerita. kalau setahu saya tuh punya pengaruh kayak gitu aja Mbak. Oh gitu, wow. Itu berarti orang tua pengaruh banget ya dengan perilaku dan edukasi terhadap anaknya, itu berarti orang tua benar-benar ngaruh banget gitu ya. Terus aku ini cuman kalau Singgih gimana nih? Kalau menurut aku yang kenapa mereka mau melakukan hal tersebut? pengaruh dari internet sih, media sosial. Apalagi sekarang aku lihat di TikTok ya Mbak, aku tuh kayak cuma scroll doang gitu, ada konten yang itu 18+ tapi nggak di take down gitu, terus kayak wah ini kalau dilihat yang lainnya gimana, mohon maaf itu gitu. TikTok ada ini nggak sih kayak kalau YouTube tuh kan kalau kamu belum usia tertentu gitu kamu nggak bisa akses gitu kan. Kalau TikTok nggak ada ya? Kalau di TikTok sekarang udah ada parental guidance. Udah ada parental Cuman guidance. balik lagi ke usernya. Iya. Ya balik lagi ke usernya ya. Kalau TikTok mah cuman ala doang, gimana juga. Berarti bener-bener edukasi Cash Pro itu bener-bener masih kurang dan sebenarnya itu penting banget ya. Penting banget. Menurut ini sih kalau dari dulu kan di kantor juga pernah ada penelitian nih ya. Tadi jadi tertarik tuh soal menjaga cinta itu tadi. suka dan menjaga cinta. Padahal kalau menurut penelitian yang pernah dilakukan di kantor itu perilaku laki-laki dan perempuan, remaja laki dan remaja perempuan soal seks itu beda loh ya. Ternyata kalau seks buat remaja laki-laki itu cuman buat strategi mendapatkan hati. Jadi cuma strategi, itu cuma strategi. Tapi kalau buat perempuan, seks itu adalah bentuk wujud rasa cintanya dia terhadap laki-laki. Kan adoh banget ya. Nek sing lanang tuh melihatnya, yang cowok itu melihatnya cuma ya strategi. Kalau strategi itu kan bisa diterapkan kepada setiap orang, berarti kan. gitu kan. Iya. Ini menurut penelitian, bukan berarti kamu gitu loh, ya. Nyantai. Aku tidak menuduhmu gitu kan. Aku tidak menuduhmu. Tapi kan kalau itu dilihat strategi itu kan berarti adalah hanya sebagai sebagai alat aja gitu loh, sebagai alat tok gitu kan. Padahal kalau buat perempuan ya kalau sudah melakukan itu ya yakin gitu kan bakalan udah setotalitas itu gitu kan. Itu kan berarti gapnya jauh banget gitu kan. Itu kalau dilihat kayak gitu kan remaja perempuan lebih banyak dirugikan kan sebenarnya. Udah dia yang hamil 9 bulan sakit, digibahin tetangga, sekolahnya nggak lanjut gitu kan. Itu sedih banget ya kalau kayak gitu tuh. Terus kalau di obrolan tadi itu kan berarti orang tua itu berperan penting gitu kan. Sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan orang tua untuk ini edukasi reproduksi kepada anak-anaknya gitu? Apa yang bisa dilakukan sama orang tua biar anak-anaknya tuh paham gitu kan? Apakah orang tua harus mulai membuka wawasan, tidak lagi melihat itu sebagai hal yang tabu gitu? Sebenarnya kalau peran orang tua itu sama pentingnya sama peran individu atau diri kita sendiri gitu ya Mbak. Kita nggak 100% menyalahkan orang tua gitu. Kadang ada loh Mbak malah yang orang tuanya baik tapi anaknya kebablasan kayak gitu juga ada. Terus kalau untuk bagaimana menjalin relasinya, kita banyak-banyak berbicara pada anak. Misalnya dari kecil kita tadi gimana harimu? Kayak gimana tadi, nangis enggak, sakit enggak, kenapa-napa atau gimana kayak gitu. Jadi kita lebih anak bisa curhat ke kita, bisa leluasa kalau mau apa-apa kayak gitu. Terus kalau mau mengedukasi seks kepada anak langsung pakai nama kayak gitu. Jangan pakai kayak nama apa ya, kayak mentimunnya tolong dong atau apa, gunungnya atau apa kayak gitu loh Mbak. Kan itu juga setahu dia itu kurang tepat gitu, tapi langsung namain aja jadi gitu. kalau alat produksinya langsung gitu ya, kayak vagina, benar gitu, penis gitu langsung aja gitu kan, langsung ya emang itu namanya itu kan secara struktur anatomi namanya itu. Cuman kan kalau orang dulu tuh ngomongin itu aja udah bilang
apaan sih gitu Ya, kan, masih padahal tabu gitu. tabu, padahal itu sebenarnya enggak ya, karena Iya, itu emang secara anatomi tubuh memang namanya itu gitu kan. Justru nek diselamur ke jadi yang lain malah nggak nyampe ya kan Iya. edukasinya gitu. Oh gitu. Terus kalau Mas Singgi sendiri peran orang tua itu apa? Seberapa besar peran orang tua atau 50-50 dengan anaknya sendiri? Kalau menurut aku juga setuju sama Mbak Diah tadi, pengaruh orang tua sama individunya sendiri itu juga 50-50 gitu tadi. Terus karena sekarang juga sebenarnya baru pandemi gini kan, jadi lama durasinya kita bertemu dengan orang tua kan lebih lama. Jadi benar. saran aku, menurut aku orang tua lebih terbuka aja sama anak, lebih mengikuti perkembang zaman, tapi ya tentunya, maksudnya jangan yang apa, cara mendidiknya kayak zaman dulu kan, nanti anak kayak apa sih ibu kok kayak gitu, apa sih bapak kok kayak gitu, jadi lebih memahami karakter anak dan anaknya juga lebih nyaman dan enjoy gitu buat cerita, buat tanya, buat berkeluh kesah. Misalnya yang perempuan kan misalnya kayak hari pertama mens gitu kan agak panik apa gimana gitu kan, jadi nggak tertutup gitu, Ya, lebih cerita, bener. Bu aku berdarah kayak gini gimana gitu. Itu penting banget sih, berarti emang komunikasi dan keterbukaan sama orang tua tuh emang penting banget ya. Cuman apa sih, kalau orang tua itu kan masih suka canggung gitu ya ngomongin anak gitu kan soal apa edukasi cash pro gitu kan. Ada saran nggak gimana biar orang tuanya bisa lebih terbuka, atau mungkin anaknya yang mancing gitu atau gimana sih gitu? Ini dulu. Gimana ya kalau kayak gitu, menurut aku ya emang dari kitanya aja yang harus mancing dari orang tua. Kadang kalau misalnya kita udah membuka topik gitu ya, terus orang tua tuh udah lancar gitu ngomongnya, gitu, komunikasinya ya udah langsung bolak-balik interaktif kayak gitu. Jadi emang kita kadang yang harus peka, kadang orang tua juga yang harus saling memahami kayak gitu. Yang penting saling memahami ya gitu kan. Penting Terus banget itu. nggak takut, maksudnya dalam artian nggak judgmental dulu sama orang Ya. tua kali ya. Soalnya Ya. tuh biasanya kalau aku jadi remaja itu dulu aku judgmental, alah paling juga bapak sama ibu nggak paham gitu kan. Padahal justru harusnya kita memahamkan mereka kan, Ya. kalau mereka nggak paham gitu kan. Kalau kayak gini loh Bu, sekarang tuh anak muda tuh kayak gini gitu kan, menurut bapak ibu gimana gitu kan, atau sok-sok cerita kancane padahal janjane ceritanya di EDW gitu Iya. kan. Takut dimarahin. Biasanya tuh kan kayak gitu kan, bu aku tuh punya cerita kayak gini deh gitu kan, padahal janjane ceritanya di EDW gitu Iya. kan. Itu sih kalau Mbak Dia ada. Kalau menurutku kadang kan orang tua tuh mencukupinya kita secara uang gitu Mbak, finansial kayak gitu, terus kita lupa perhatian. Nah, cara kita mengambil perhatiannya kalau mereka istirahat atau baru makan sama-sama tuh cerita, aku tadi sama dosenku kayak gini dapat nih segini kayak gitu, tuh juga bisa membuka peluang kita gitu. Setuju banget sama Singgih tadi juga. Justru masa pandemi corona ini di mana kita berkumpulnya lebih banyak, justru itu menjadi kesempatan yang pas banget ya untuk kita sudah mulai saling terbuka, curhat, udah nggak zamannya lagi tabu ngomongin Ya, masalah kesehatan reproduksi, itu udah nggak zamannya lagi. Soalnya kan karena semakin banyak kita tahu, semakin kita bisa mencegah gitu kan ya. Terus kan ini Singgih sama Dia ini kan konselor ya, itu terus peran apa yang sudah kalian lakukan di lingkungan gitu untuk pendidikan cash pro di lingkungan, mungkin di sekolah atau di kampus atau di lingkungan ini, genrenya di Kelompok. di desa atau di kecamatan Kapanewon. Itu ada Mbak, kalau di punya saya itu di dusun dulu ya Mbak, di dusun dulu tuh saya punya PIK-R namanya PIK Remaja Pandawa, dan kita itu meluangkan waktu atau membuat waktu lebih lama gitu dengan kita ngecat mural. Cat muralnya itu tentang pernikahan dini, seks bebas dan lain sebagainya. Jadi mereka itu yang punya bakat menggambar itu bisa disalurkan di situ. Terus kemarin juga ada sosialisasi berkaitan dengan posyandu. Kita mau ngadain posyandu remaja Mbak. Kayak Oh gitu. bagus itu posyandu remaja. Terus isinya apa tuh posyandu remaja Kalau rencananya? isinya itu tentang, kalau kemarin tuh pengenalan HIV/AIDS itu sama narasumbernya dari yang HIV/AIDS. Oh dari jadi kita cek- survivornya yang dari Terus kemudian ada kayak cek darah atau tensi, berat badan dan lain sebagainya. itu penting tuh buat remaja, bener. tau nggak sih kalau remaja tuh banyak yang anemia gitu kan, banyak yang underweight dan overweight, atau itu. kelihatannya dia sebenarnya sehat tapi ternyata anemik parah gitu kan, karena remaja tuh sekarang itu loh lagi pengen cantik, kurus, langsing, putih kayak idola K-pop mereka gitu Oh kan. my God. Aduh ya ampun, itu penting banget tuh kesehatan
kesehatan remaja itu bagian dari kesehatan reproduksi juga kan, Iya. kesehatan fisik itu bagian dari kesehatan reproduksi juga kan, itu penting banget buat remaja putri, remaja laki-laki itu emang penting banget. Kalau buat Mas Singgi udah pernah melakukan apa aja nih di Gintrinya? Oke, kalau dari aku sebenarnya bukan sebagai konselor sebaya ya, maksudnya aku lebih ke kayak ya remaja biasa gitu. Aku kadang kalau misalnya baru kumpul sama temen nih, misalnya berdua atau bertiga gitu kan, kalau cowok-cowok kan biasanya bahas topiknya tuh kadang mah topiknya yang berat-berat. Nah itu kadang aku selipin kayak gitu, kayak sebenarnya kalau HIV itu gini-gini loh, kalau misalnya narkoba tuh kayak gini-gini, terus apa aja sih dampaknya kalau seks pranikah tuh kayak gini-gini. Terus sekarang topiknya malah jadi dalam banget, kadang bahkan sampai aku kayak, hah emang iya ya? Aku sendiri yang kayak gitu, jadi teman kadang malah lebih tahu, dan kadang juga aku yang memberitahu ke temanku, jadi saling memberi gitu. sharing-sharing ya. Sering-sering gitu. Terus pengalamannya sering-sering gitu ada nggak sih yang ceritanya aneh-aneh gitu? Sejauh ini enggak, Mbak. Enggak. Alhamdulillah teman gitu. aku baik-baik aja. Nggak ada yang aneh-aneh ya. Syukur. Bersyukur. Terus kalau ada nggak sih kiat-kiat supaya bisa mengantisipasi seks pranikah gitu, pengalaman sendiri aja gitu, kiat-kiat dia sama Singgi gitu, kiat-kiat apa sih biar membentengi diri, biar nggak melakukan hal yang aneh-aneh itu gitu. Siapa nih yang mau mulai duluan? Kalau dia sendiri menyibukkan diri Mbak, kalau enggak kita lebih dekat aja sama yang kuasa. Maksudnya tuh kita berdoa atau yang lainnya sebagainya. Kita kan juga mau ambis prestasi ya Mbak kayak gitu. Jadi kita semisal nih, aku mau 2021 jadi duta genre gitu. Terus ada ambis tersendiri buat kita buat nyapai cita-cita itu. Setting gitu. goals gitu bener, ya, Mbak. gitu. Terus ikut webinar, ikut organisasi. Terus karena ini kan corona pandemi, jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman, kita sempetin gimit sama teman-teman dan lain sebagainya. Jangan sampai kita tuh bebas tapi kebablasan gitu, jangan sampai. Sebenarnya kegiatan tuh banyak yang bisa dilakukan gitu, cuman ya itu tadi balik lagi ke anaknya masing-masing kan sebenarnya, dan itu yang paling susah buat teman-teman konselor dan buat yang buat kita semua sih sebenarnya, gimana mengarahkan ke arah yang lebih positif gitu kan, karena kita cuma bisa ngasih info, kita nggak bisa maksa juga kan gitu kan. Terus kalau Mas Singgi sendiri apa nih kiat-kiatnya? Kalau dari aku hampir-hampir mirip sama Mbak Dia sih, menyibukkan diri sama kegiatan, terus juga mendekatkan diri sama Tuhan. Terus buat aku gimana sih biar ilmu yang aku dapat tuh bisa keterima atau kesebar ke teman-teman lingkungan sekitar aku kayak gitu. Aku biasanya menurut aku lebih ke penggunaan media sosial. Apalagi sekarang kan remaja-remaja sekarang tuh lebih minatnya di videografi kayak gitu nggak sih? Terus kayak saingan, ih ini editannya bagus, ih ini isinya bagus, kontennya sangat terupdate dan nggak plagiarisme gitu. Nah itu biasanya disisipin sama materi-materi gitu, tapi yang enggak kayak webinar gitu, tapi lebih ke lebih fun gitu ya. Jadi remaja tuh nangkepnya tuh asik gitu, enggak yang kaku banget kayak itu enggak Ya, gitu. lebih fun gitu. Nah, aku jadi penasaran nih. Kalau dari pengalamannya Singgi sama Jay itu sebenarnya yang sering ada nggak sih kelompok usia tertentu gitu yang lebih sering melakukan seks pranikah, atau ada demografi tertentu, kelompok kelompok umur tertentu gitu, pada kelompok usia berapa sih yang paling banyak kasusnya gitu dari KTD seks pranikah kayak gini tuh? 15 sampai 19 tahun sih. 15 Soalnya 19 tahun. kelompok tahun 2019 itu 123 yang Ya, Hah? Itu Ya. apa yang wanita melahirkan. itu dari umur 15 sampai 19 tahun. Kan itu ada dua kemungkinan, Mbak. Emang mereka udah nyiapin pernikahan atau emang kebablasan kayak gitu. Oh gitu. Berapa? 100? 23 tahun. 2000? Itu naik 2019 ke 2018 tuh 110. Terus naik berapa? 13. Oh my god. Aku kok curiga pas corona malah lebih banyak lagi ya. Iya sih. Mungkin belum terdeteksi. Belum terdeteksi gitu. Terus itu kan ngeri banget ya. Maksudnya tuh karena ini kan sebuah kegiatan yang hanya dilakukan oleh 2 orang manusia dan nggak ada saksinya tau, maksudnya ya ora mungkin dilakukan di tempat umum gitu kan ya, gitu kan. Itu ngeri banget. Terus bener-bener
nggak ketahuan banget gitu loh. Jadi emang benar-benar yang bisa kita lakukan adalah benar-benar merubah pola pikir, merubah pola pikir teman-teman kan, merubah pola pikir bahwa jangan mau dikibulin sama lelaki buaya gitu untuk menyerahkan jiwa dan ragamu gitu kan, yang model-model kayak gitu. Ada nggak sih teman-teman yang hampir nyaris dikibulin kayak gitu? Pernah ada teman nggak yang hampir nyaris dikibulin kayak gitu? Kalau hampir nyaris belum ada yang cerita ya, Mbak. Tapi kalau yang udah kejadian kan biasanya banyak tuh. Kalau di Kulon Progo tuh ada, Mbak, sebenarnya kayak forum kumpulan ibu-ibu KTD kayak gitu, tapi mereka susah untuk sharing-sharing karena menurut saya mereka agak apa ya, Mbak, mengasingkan diri toh, Mbak. Terus dia susah untuk sharing-sharing, tapi sekarang masih belum berjalan dengan baik pokoknya gitu. Di sana tuh Giri Mulyo kayak gitu. Jadi mereka dulu adalah ibu-ibu yang KTD gitu, terus mereka bikin forum sendiri gitu. Iya, itu atas Big R, jadi dia ada Big R-nya gitu. Jadi kita tuh nggak cuma mengatasi yang belum, tapi yang udah. Berarti ibu muda banget ya itu? Ibu gitu. muda banget. Menurut kalau dilihat dari obrolan tadi kan mereka tuh sebenarnya lebih banyak dikucilkan gitu kan, dan itu sebenarnya juga bagian dari permasalahan gitu kan. Ada nggak sih yang sudah dilakukan genre biar sebenarnya tuh mereka jangan dikucilkan, orang mereka juga udah ada masalah jangan sampai dikucilkan gitu? Pernah ada nggak apa yang dilakukan genre biar mereka tidak semakin terjerumus dengan permasalahan yang mereka udah kena masalah, tambah masalahnya tambah gede lagi gitu? Oke, kalau gini, kalau menurut aku kalau udah terlanjur kejadian gitu ya, yang butuh pendekatan menurut aku dari orang tuanya dulu. Kadang kan ada yang orang tuanya kayak nggak terima, tiba-tiba kamu hamil, tiba-tiba kamu ngehamili gitu kan, kayak terus orang tuanya kadang shock, ada yang nge-support, ada juga yang malah kayak kamu bukan anakku gitu loh. Langsung dimarah-marahin. Nah itu kita perlu mungkin edukasi dulu ke orang tuanya. Kalau udah kejadian kayak gitu berarti anaknya sekarang butuh support nih buat gimana nanti ke depannya, buat sekarang ini yang perlu dilakukan tuh apa aja kayak gitu, biar nggak dampaknya tuh nggak semakin parah gitu loh. Apalagi dampak fisik buat yang hamil gitu kan kasihan banget kayak gitu. Terus kalau ini kan tadi kebanyakan ngomongin yang perempuan ya, jelas perempuan yang paling banyak paling banyak mendapatkan efek gitu kan. Terus kalau yang laki-laki sendiri kan katanya mereka tuh bebas, terus jadi kayak bebas ya, nggak berasa banget gitu kan efeknya gitu. Terus apa yang bisa dilakukan biar kayak biar nggak diulangin lagi sama yang lain gitu loh gitu. Tuh ada nggak sih yang khusus buat laki-laki gitu pendekatannya, atau sama aja pendekatannya sama yang perempuan gitu? Kalau buat yang laki-laki sih mungkin agak lebih keras ya. Kadang kan laki-laki kan lebih ngeyel nggak sih, Mbak? Kayak dibilangin tuh bandel. Iya. Gitu pokoknya. Kalau yang laki-laki tuh buat ngedukasinya tuh agak mungkin sedikit keras, lebih apa ya, lebih dalam lagi, lebih ditekankan lagi gitu loh. Kalau mungkin untuk jalannya bisa apa sih? Kadang kan yang laki-laki kayak gitu tuh terpengaruh karena pornografi kan. Iya. Nah itu mungkin bisa diruqyah atau ada, aku pernah denger loh, Mbak, gara-gara itu bisa di apa sih, terapi apa gitu. Gitu. Ada, iya, biar kayak udah nggak tertarik lagi gitu sama kayak gitu-gitu. Ayo diruqyah. Kayak gitu sih. Ya. Tapi itu pendekatan yang cukup menarik ya. Menarik banget. Ada yang pernah lihat ruqyah belum sih? Ada yang udah pernah nonton ruqyah gitu? Belum. Di TV itu. Iya. Gitu. Yang langsung belum pernah ya. Aku juga nggak mau deh. Terus kalau di genre di Kulon Progo sendiri sampai saat ini kegiatannya selama pandemi apa dong? Oke, karena baru dibentuk juga ya tahun 2020 akhir, jadi sekarang kami lebih fokus buat mengaktifkan sosial media kayak gitu. Ada Instagram, Facebook, ada Twitter Instagramnya? Juga. Ada. Apa? Genre_KP. Ya. Genre_KP. Iya. Kulon Progo ya. Iya. Gitu. Terus apa lagi? Selain itu tuh kita juga fokus ke Perkapanewon, Mbak. Jadi ada forum generasi bencana Perkapanewon juga ada. Jadi kalau Kapanewon kemarin aktif mau buat buku, Mbak. Bukunya itu tentang kesehatanku yang nantinya akan disebar ke setiap big remaja di
kapan yang tersebut kayak gitu. Oh gitu. Jadi Ya. karena baru dibikin ya baru genre 2020 jadi ya terus pas pandemi pula kan. Ya. Pandemi merubah segalanya. It hurt. It hurts gitu kan. Terus kalau aku mau ini sih, aku mau curhat aja. Jadi aku dulu punya teman itu adalah aku teman SD. Wow, teman SD. Aku punya teman SD. Terus habis itu aku lulus SD, kita beda SMP. Lama banget nggak kelihatan. Terus dia tiba-tiba tuh pas ketemu lagi dia udah bawa anak dan anaknya tuh udah gede gitu kan. Udah hampir SMP gitu kan. Terus aku bertanya-tanya, "Kamu kapan menikah dan kapan punya anak kalau anakmu segede ini?" gitu kan. Terus dia nanya, dia senyum-senyum gitu, "Aku menikah lulus SMP ya," gitu kan. Terus kok bisa? Kamu ngapain? Aku kan pura-pura nggak tahu, padahal sebenarnya juga tahu kan, gitu kan. Kamu ngapain gitu kan? Terus dia bercerita gitu kalau dia itu kan seks pranikah terus KTD gitu kan. Terus dia akhirnya curhat banyak banget betapa beratnya gitu kan setelah dia punya anak remaja banget. Umurnya berapa sih kalau lulus SMP itu 15 kan? Ya. Oh, 15-16 gitu kan. Terus dia cerita, ya Allah ya susah banget kalau dia bilang dia keluar sendiri sih dari mulutnya, kalau aku bisa muter waktu tuh ya pas dulu di buayain sama pacarku, aku nggak mau deh gitu. Lah terus kamu pas itu ngapain? Ya itu bucin itu merubah segalanya dan kayak gitu. Terus dan pun dia tuh akhirnya pisah juga sama suaminya yang menghamili itu kan ya umur segitu kan ya, maksudnya paham apa sih buat rumah tangga gitu kan, cuman bertahan 2-3 tahun gitu kan, akhirnya dia pisah. Terus akhirnya ketemu sama suami yang sekarang dan alhamdulillah suaminya baik banget kan yang sekarang. Suaminya yang baik banget yang sekarang. Cuman kan aku mendengar ceritanya dia tuh ngenes banget gitu loh. Dia tuh kehilangan apa sih kesempatan emas banget kan kalau masih remaja tuh, maksudnya dia masih 16 tahun gitu kan. Masih 16 tahun dia masih bisa seneng-seneng, masih bisa meraih cita-cita dan kawan-kawan gitu kan. Walaupun dia sekarang dia hidupnya lebih baik gitu kan. Cuman ada waktu yang tidak bisa digantikan lagi. Kita kan nggak bisa balik lagi ke masa remaja gitu kan. Bener. Terus aku tuh gitu kan, ya ampun ngenes banget gitu kan. Aku sedih banget buat temanku itu, rasanya kayak ngerantes gitu kan diceritain nih. Terus ya anaknya sih dia udah gede gitu kan, anaknya udah gede gitu. Cuman secara psikologi dia kalau lihat anaknya itu ada merasa bersalah gitu kan. Ada merasa bersalah karena dia juga dulu pas melahirkan anaknya juga masih remaja kan, jadi dia tidak bisa memberi kasih sayang selayaknya kalau emang lahir dengan keinginan sendiri gitu kan. Jadi dia merasa bersalah itu. Jadi ini pesen ya buat teman-teman yang lain, jangan mau dibuayain sama laki-laki atau perempuan juga. Jangan salah loh, ada buayawati. Bener. Buayawati. Jangan salah loh, ada buayawati gitu kan. Terus ini ada pesan-pesan terakhir nggak sih buat teman-teman penonton atau pendengar kita? Oke, buat pesen aku buat teman-teman, raihlah impian kalian. Pokoknya kalian mau ngapain ya udah lakuin, sibukkan kalian untuk menggapai impian kalian. Jangan tergoda, terlena dengan cinta. Oh my god, apa itu? Dan pokoknya jangan mensibukkan diri dengan bucin tadi. Jangan banget. Bucin. Pokoknya fokus aja sama masa depan kalian gitu. Kalau dia ada pesan? Kalau dari aku, terbanglah bebas-bebasnya, kepakan sayap, jangan sampai bebas sampai kebablasan. Dan untuk teman-teman nih yang udah melakukan hubungan seksual, kalian masih punya masa depan. Ayo kita bangkit menatap dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Dan tentunya masa lalu adalah milikmu dan masa depan bisa kita rencanakan. Keren. Nah, ini di sesi ini kita ada permainan nih. Jadi Mas produser sudah menyiapkan permainan. Ini namanya permainannya adalah pernah nggak gitu kan? Pernahkah kamu melakukan hal ini? Jadi kalau pernah itu angkat yang hijau, yang have I ever. Kalau belum pernah angkat yang merah, yaitu never gitu kan. Nah, aku akan memberi kalian pertanyaan dan kalian pernah nggak melakukan hal ini gitu kan? Oke. Gitu. Paham? Paham. Nah, Bismillah. Gitu.
Udah siap belum nih? Ya. Oke, pertanyaan pertama. Kalian pernah nggak ketahuan nonton film porno oleh orang tua? Satu, dua, tiga. Ini menjebak ya. Mohon maaf. Maksudnya kalau nggak pernah terus nggak ketahuan gitu. I'm sorry. Agaknya salah di pertanyaannya. Berarti belum pernah kan? Ya belum. Oke. Misalkan jangan. Jangan. Oke. Mohon maaf. Tapi aku pernah loh, aku ngaku nih jujur dulu pas SMA. Terus kaget. Ini apaan sih kayak gini ditonton gitu kan? Aku jadi bingung. Kenapa kalian nonton film porno? lewat di TL. Oh, dulu pas di warnet, tahu sendiri kan warnet zaman dulu tuh bener-bener bebas gitu kan gitu. Terus aku penasaran karena aku pas SMA tuh teman-temanku tuh obrolan cowok gitu kan, menguping gitu kan. Terus kita penisirin gitu kan. Di balik. Oh ini. Ada logonya. Terus menguping obrolan cowok gitu kan. Terus habis itu apaan sih yang mereka ngomongin gitu kan. Terus aku segerombolan ciwi-ciwi gitu ke warnet, terus kita buka gitu kan. Terus kita dan itu polosnya kita ya ampun, kita nanya sama masnya tukang warnet ya, masnya tukang warnet lah ya kaget toh, mbak kowe ngopo takon kuwi ngono kan. Terus penasaran mas ngono kae toh, terus apaan sih gitu kan. Terus yakin mbak arep nonton? Iya mas penasaran. Nah kalau tukang warnetnya kan emang udah dibayar, mereka mah peduli amat gitu kan. Terus dibukain gitu, terus kita wah pada apa ini ya ampun gila nih gitu. Terus dimatiin, terus kita rugi yo kita ke warnet gitu. Uangnya bisa buat jajan Mbak. Oh bener. Nah rugi bandar kita ke warnet gitu. Itu pengalaman pertama gitu kan. Terus ya udah akhirnya kita berheran-heran, kenapa sih pada cowok-cowok pada suka lihat begituan gitu kan. Cuman ya itu misteri ilahi ya. Nih pertanyaan kedua, pernah nggak ngobrol seks dengan teman tentang seks? Iya, ngobrolin apa nih biasanya? Disebutin nih. Nggak apa-apa, ini juga namanya pendidikan kesehatan reproduksi, nggak usah malu gitu kan. Biasanya Kak, aku sama teman aku ngobrolin penyakit sih, sama kalau ada skandal-skandal gitu. Cuman aku kadang skandal. Iya. Tapi kadang aku kayak ketinggalan gitu, kayak hah emang ada berita kayak gitu. Saya nggak pernah ngikutin artis-artis gitu loh. Oh banyak artis. Semua deh pokoknya. Yang baru ini nggak tahu dia mukanya. Skandal jepit. Bukan. Mohon maaf. Kalau dia biasanya ceritanya apa? juga sama penyakit HIV. Terus ada apa yang itu yang perempuan itu Apa? kalau dari UGM dulu itu juga ada. Terus jadi pembicara, bukan pembicara sih, lebih tepatnya pendidik sebaya sama teman-teman. Yang lain itu gibah ya mbak biasanya. Gibah orang yang udah itu. Terus nanti sepil-sepil, oh kamu jangan kayak gitu ya nanti gitu. Cuma kayak gitu. Gitu-gitu. Tuh, tapi lumayan loh, itu sebenarnya proses dari pendidikan reproduksi juga lah itu. Tuh pendidikan sebaya, pendidikan sebaya kayak gitu lebih efektif menurutku daripada nyampe gitu kan. Daripada dikumpulin gitu, terus diceramahin gitu. Ya ampun, Pemda banget. Ngantuk mbak ini sumpah. Ngantuk banget gitu kan. Aku tuh kalau ada acara kayak gitu suka kasihan gitu melihat wajah-wajah kalian tuh bosen, ngantuk, wes ra fokus gitu. Ya ampun, I feel you gitu kan, maafkan kami ya gitu kan. Gitu. Jadi makanya kita sekarang bikinnya podcast gitu. Biar lebih nyampe gitu kan ke teman-teman gitu. Terus pertanyaan ke berikutnya nih. Pernah nggak kalian bertanya tentang seks atau kesehatan reproduksi ke orang tua? Oh, never. Kamu pernah? Terus ini penasaran nih, kenapa nggak pernah nanya? Kan kamu konselor gitu. Coba sendiri dong. Gimana ya kalau ngomongin kayak gitu tuh canggung sendiri. Beneran. Tapi coba deh gitu kan, try gitu kan. Kali aja atau cerita tapi pernah sih dengerin bapak
tapi cuma dengerin pembicaraan orang tua gitu kayak ya 18 plus gitu. Terus kayak ih kotor banget, nggak suka. Langsung nggak ada adab ya orang tua. Soalnya beneran langsung biasa kan orang Jawa tuh frontal banget gitu Mbak. Kalau ngomong gitu. Langsung pada ketawa. Siapa yang lucu? Kadang kalau bikin kayak itu mah nggak lucu. Berarti lebih suka yang ngobrol, jangan dijadiin joke juga ya. Sebenarnya menurutku kalau ngejadiin jokes kayak gitu tuh juga nggak bener juga sih. Pada akhirnya jatuhnya akan lebih merendahkan gitu kan, dan terus edukasinya jadi malah banyak yang misleading, banyak yang salah juga kan. Kalau mau ngobrolin oke lah dijadikan joke, tapi jangan merendahkan juga jangan yang gitu berlebihan kan. gitu. Jangan berlebihan juga. Terus kalau dia? Kalau aku menstruasi Mbak, soalnya dulu tuh aku ditunggu-tunggu kok nggak mes-mes kayak gitu Mbak. Kan ibu khawatir, aku tuh laki-laki apa perempuan. Belum diakui. Kayak teman-temanku tuh udah, kok aku belum juga, kayak sedih juga loh Mbak. Ya ampun, kalau ibu tuh pertama kali aku ceritain tuh langsung senyum semringah gitu. Tapi kalau cewek itu memang lebih ada pintunya ya, soalnya kita bisa ngobrol masalah menstruasi kan. Kalau cowok itu kan kalau mimpi basah itu kan ya nggak mungkin diumbar gitu kan ya, woi aku mimpi basah gitu kan ya mungkin pasti juga ditanya mimpi gitu apa kan. ayo Gitu. Terus akhirnya malah jadiin bahan guyonan gitu kan, yang bikin cowok-cowok jadi males sharing gitu kan, padahal justru jangan gitu kan. Kalau udah pernah mimpi basah, oke, berarti kita harus mulai ngomongin yang lebih serius nih gitu kan. Ngomongnya kayak gitu kan. Kalau cewek tuh emang lebih punya pintu untuk ngobrolin masalah itu, karena kita menstruasi itu emang pintu pertama kalau cewek kalau mau ngomongin masalah kesehatan reproduksi yang lebih serius gitu kan. Dan itu biasanya tuh tadi juga udah diobrolin sama teman-teman tuh, biasanya tuh kesalahpahaman tuh justru juga dimulai dari itu kan, banyak mitos-mitos yang nggak benar gitu banget. Nah itu tuh justru itu pintu pertama gitu kan. Itu menarik. Jadi ya itu, kalau besok ada cerita soal mimpi basah jangan diolok-olok ya. Jangan digojekin ya, kasihan. Pertanyaan berikutnya nih, pernah nggak lihat, pegang, atau beli alat kontrasepsi? Lihat atau pegang atau beli alat kontrasepsi? 1, 2, 3. Kalau lihat pernah. Itu kalau ada di PKB itu kan juga ada toh Mbak, biasanya kalau anak-anak genre kumpul terus kok ini ada alat apa ini gitu. Jadi pernah. Geli nggak sih dulu pas lihat pertama gitu? Enggak, soalnya udah gede tuh Mbak, udah 16 tahun plus ya. 16 tahun plus. Mungkin kalau umurnya 12 tahun kayak gitu kepo. Dulu aku kepo Mbak, loh kok ibu kok disuntik itu loh Mbak pakai. Terus suntik KB. Suntik KB terus kok nggak bisa ngapa-ngapain, itu suntik KB buat apa sih sebenarnya gitu. Dulu masih kepo kayak gitu, terus bisa cari jawabannya sendiri. Oh gitu. Tapi nggak geli gitu ya pas lihat pertama. Terus kalau Singgi? Aku cuma pernah lihat di toko. Di toko? Kondom? Ya, oh my god. Nggak apa-apa dibilang kondom mah biasa. Kita case pro. Iya. Kondom gitu kan. Kalau aku dulu pernah membelikan temanku. Itu. Karena dia pernah membelikan. Ya akhirnya pernah lihat, pegang dan beli gitu kan. Pernah beliin temanku gitu kan. Jadi dia ini sih, kalau temanku lagi sedang serunya, dia suami istri tapi nggak mau punya anak gitu kan. Tapi yang cewek nggak mau, yang cewek nggak mau alat pakai ini kontrasepsi gitu kan, takut pakai alat kontrasepsi, jadi ya udah beli kondom gitu. Terus entah kenapa aku dulu lupa deh ceritanya, aku suruh beli. Kok mau? Aku terus jadi bandar. Jadi bandar. Aku tuh udah bilang, yang dikasih apa, kenapa aku yang suruh beli ya sih? Gitu. Terus please deh beliin gitu. Aduh, aku. Ya udah gitu. Mas pasti pakai masker, pakai helm, beli kondom. Beli kondom gitu kan gitu. Ya udah gitu. Ya ampun. Terus udah pacaran belum?
umur berapa pacaran? Aku pas SMP, Mbak. SMP. Kelas 7. Ya ampun, masih muda belia. Kamu juga masih muda nak sekarang. Itu gara-garanya aku dikatain kayak dia suka sama kamu, terus aku masa suka sama aku, terus mah kenal satu SMP, ya udah. Terus berapa lama? Itu nggak lama kok, putus gara-gara aku masuk OSIS. Hah? Kenapa? Nggak boleh pacaran. Oh gitu. Ya. Kayak idol ya, nggak boleh pacaran kalau masuk kalau masuk label. Kasian banget sih dia. Terus kalau dia pacaran baru SMA ini berapa lama? Aku tahu. sampai sekarang. Oh, tapi kalian ngapain aja tuh selama tapi bukan pacaran sih Mbak, komitmen kayak Komitmen. gitu. Kalau bahasanya cowok-cowok sekarang kayak gitu tau Mbak. Komitmen. Iya, kemarin siapa sih yang dari Mitos genre ya, banget. yang ada di genre Gunung Kidul. Kita nggak pacaran kok, kita komitmen. Nah. Oke, baik. Gitu kan. Kalau Sama pacaran aja. biasanya ngapain sih? Kalau Kalian? kita itu sering makan atau apa sih, memberi makan kucing kayak gitu di pasar, kan ada tuh Mbak suatu pasar. Kamu kayak suka gitu. kucing? Iya, suka ya banget. ampun, banget sih Sama kalian. itu dilatih sama buat itu sering sedekah kayak gitu. Kadang tuh dia punya makanan apa itu dibagiin sama bapak-bapak sampah atau apa gitu, terus main semisal lagi butuh cerita penat banget kayak gitu loh Mbak, terus cerita satu sama lain. Karena menurut dia temen itu semakin berkurang ya Mbak semenjak corona kayak gini. Kita tuh tahu bener-bener yang mana yang teman sama yang enggak kayak gitu. Jadi kalau ada dia tuh bisa buat kita apa ya? Pasangan. A shoulder to lean on. Allah. Tuh ini pacaran sehat banget ya, ngasih makan kucing, latihan sedekah. Gitu loh guys, pacaran yang bener tuh sharing-sharing gitu. Kegiatan tuh positif tuh banyak kok, beneran deh, sumpah gitu kan. Jadi ngasih makan kucing, aku nggak kebayang loh pacaran tuh ngasih makan kucing di pasar. Itu bisa jadi ini nih ide cerita gitu kan. Ada yang mau bikin cerita sinetron gitu kan. Cinta bersemi karena ngasih makan kucing di pasar. Kucing nggak bersih karena rematik. Too bad and too sad kita harus mengakhiri di sini. Padahal obrolannya tuh seru banget. Padahal lagi seru-serunya ya habis makan kucing. Cinta bersemi saat memberi makan kucing di pasar gitu kan. Makasih banget sudah hadir di sini gitu kan. Sudah jauh-jauh dari Lendah dan Temon gitu. Jadi AKDP banget kalian. Teman dan Abdel. Ya ampun. Udah jauh-jauh dari Lendah dan Temon datang ke sini untuk ngobrol sharing dengan kita gitu kan. Terus semoga sukses. Amin. Untuk kegiatannya, untuk cita-citanya, untuk kuliahnya gitu kan. Kalian adalah generasi survivor COVID gitu. I salute you gitu kan. Kalian bertahan hidup sampai sekarang tuh jos banget gitu kan. Semoga sehat selalu gitu kan. Disiplin prokes. Pakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan. Terima kasih. Dadah, bye bye.